Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Tumur Krishna dengan NIM saya 3620 2140 1005 dari Prodi Teknik Mesin kelas 1A. Saya di sini akan mempresentasikan bab 3 dan bab 4 PKM alat ekstraksi oil brand race ramah lingkungan. Bab 3 tahap pelaksanaan. 3.1 waktu dan tempat. Tempat perencanaan dan pembuatan prototipe ini akan dilaksanakan di Politeknik Negeri Banyuwangi, Jalan Raya Jember, kilometer 13 Kabat. 3.2 Studi literatur. Langkah awal pembuatan prototipe adalah mencari data dalam bentuk jurnal ilmiah, artikel, dan website yang berkaitan dengan pembuatan prototipe alat ekstraksi oil brand race ramah lingkungan. Sumber bahan pustaka dan non-pustaka yang diperoleh melalui hasil observasi literatur bisa berbentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy. 3.3 Tahap pelaksanakan kegiatan. Studi literatur, terus identifikasi masalah, terus habis itu urutannya perincian alat, perancangan prototipe, habis perancangan prototipe, pembuatan alat, pengujian, analisa, dan evaluasi. 3.4 Prinsip kerja alat. Desain prinsip kerja alat digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui proses kinerja keseluruhan alat. Desainnya perancangan alat secara keseluruhan dapat ditunjukkan pada berikut. Inilah desain alat ekstraksi brand race oil. Bentuk dan gambarnya kayak gini. Selanjutnya 3.4.1 Sistem pemanasan. Sistem ini dibuat untuk mengolah minyak dedek meliputi dua faktor penting, yaitu stabilisasi dan ekstraksi. Stabilisasi bertujuan untuk menghancurkan enzim lipase yang ada dalam dedek sehingga rendemen minyak meningkat dan kadar asam lemak bebas menurun. Stabilisasi dapat dilakukan secara kimiawi atau menggunakan panas. Stabilisasi dengan panas menyebabkan pada enzim lipase dalam dedek teridentifikasi pada suhu 100 sampai 120 Celcius dalam waktu berbentuk menit. Pemanasan dilakukan dengan injeksi uap panas, kontak dengan udara panas. Pemanggang atau pemasakan ekstrusif dalam berikut ini. Pemanasan menggunakan bahan bakar dari tempurung kelapa sehingga limbah tempurung kelapa dapat dimanfaatkan dengan baik. 3.4.2 Sistem pendinginan. Sistem pendinginan juga penting dalam proses pengembunan. Pengembunan adalah pendingin. Pendingin merupakan suatu proses perpindahan panas dari fluida yang bersuhu tinggi ke fluida yang bersuhu rendah. Pada proses pendinginan terjadi dua macam proses perpindahan. Panas yaitu perpindahan panas secara konduksi dan perpindahan panas secara konveksi. Pada proses ini bertujuan untuk mendinginkan dan mensirkulasi uap air pada proses ekstraksi. Lanjut. 3.4.3 Sistem
pemurnian. Dalam sistem ini, minyak dedak hasil ekstraksi dalam alatnya selanjutnya dipurifikasi atau dimurnikan secara ilmiah. Pemurnian minyak dedak sama dengan pemurnian minyak nabati lainnya. Pemurnian pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan senyawa lilin, dewaxing, fosfatida atau dalam kurung deguming, asam lemak bebas dalam kurungnya saponification, pewarna pewarna dan dalam kurungnya bleaching, dan bau yang dalam kurungnya deodorization. Jika jika ingin minyak yang dapat disimpan pada suhu rendah, maka pemurnian dilengkapi dengan proses winterization. Lanjut. 3.5 Pengujian dan evaluasi alat. Untuk keseluruhan alat sudah jadi akan dievaluasi lagi, dicari untuk kekurangannya atau yang belum ada di alat itu bisa dikembangkan lagi, yaitu evaluasi alat yang sekiranya bisa ditambahkan di alatnya akan mempermudah alatnya itu, kayak maksudnya ya sistem apa kayak gitu bisa dikembangkan lagi, evaluasi alat bisa kayak gitu. Pengujian kinerja alat dilakukan untuk mendapatkan data yang meliputi sistem kerja alat, mencari trouble yang terjadi pada mesin, yang kemudian dari data pengujian tersebut akan digunakan sebagai media evaluasi. Ya kayak gitu, kayak misalnya membeli alat, pas pengujian itu alatnya kurang gini, nanti ada misalnya sudah selesai untuk pengujian, nanti ada evaluasi alat untuk kurang-kurangnya apa aja. Dilaksanakan pada tahap ini evaluasi waktu yang dibutuhkan dalam ekstraksi minyak dedak padi yang dihasilkannya. Apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan atau target yang diinginkan, maka akan dilakukan kembali tahap penyesuaian alat. Selanjutnya bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 Anggaran biaya. Anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan prototipe alat ekstraksi oil brand rice ramah lingkungan seperti pada tabel 1 yang di bawah ini. Untuk anggaran biayanya ini jenis pengeluaran, perlengkapan yang dibutuhkan apa aja, yang bahan-bahan yang sekiranya penting yang dibutuhkan, perlengkapan apa, misalnya penting juga untuk pembuatan alat ini bahan habis pakai. Ya kayak bahan habis pakai itu misalnya besi apa-apa yang bisa digunakan lagi, perjalanan untuk membeli sesuatu barang apa yang lain-lainnya ya, untuk mengisi apa maksudnya kayak kayak apa ya, yang ada yang kurang ya itu yang bisa ditambal dengan itu yang lain-lainnya. Selanjutnya 4.2 Jadwal kegiatan. Berikut merupakan jadwal kegiatan dalam pembuatan prototipe alat ekstraksi oil brand rice ramah lingkungan, yaitu sebagai yang di bawah ini ada tabel, yaitu kegiatannya. Pertama itu studi literatur, terus jadwal keduanya perencanaan prototipe, selanjutnya pembuatan alat, terus assembly alat, pengujian alat, dan evaluasi dan penyempurnaan alat.
yang misal ada kurang terus dievaluasi dulu, terus memberi pendapat kayak gini gini gini, siapa tahu ada masukan ya kan, bisa penyempurnaan alatnya juga biar semakin bisa dikembangkan, bisa kayak ya bisa dikembangkan, apa kurangnya dikembangi lagi, dikembang-kembangi. Ya mungkin presentasi saya presentasi saya tentang PKM saya alat ekstraksi oil brand rice ini mungkin cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.